Ada pertanyaan menarik. Perbedaan dan kesamaan Salafi Wahabi dengan Habaib Ba'alawi dari Yaman itu apa? Kita bahas tentang perbedaannya dulu ya. Perbedaannya, kalau Salafi Wahabi itu mengharamkan tahlilan dan yasinan dan lain sebagainya, dan semua itu dianggap bid'ah. Sementara kalau Ba'alawi itu mengklaim bahwa pencetus atau pembuat tahlilan itu adalah dari klan mereka, yakni klan Ba'alawi. Kemudian kesamaannya apa? Sama-sama ingin menggeser peran Wali Songo yang ada di Indonesia. Jadi baik Salafi Wahabi maupun Ba'alawi itu ada kesamaan tujuan. Itu kita lihat selama ini dalam ceramah-ceramah mereka, bahwa penggiringan opini yang mereka lakukan itu adalah untuk menggeser posisi Wali Songo yang sudah menancap di hati orang-orang di Nusantara ini dengan berbagai cara, misalkan dengan ceramah-ceramah yang mereka lakukan selama ini. Kita lihat sebuah video dari seorang Habib. Tahlil itu adalah yang pertama kali menggagas beliau, Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Dan ini sudah dikaji, bukan kata saya, bukan cuma saya yang cari. Menurut seorang Habib di sini, bahwa tahlilan itu yang menggagas itu adalah seorang Habib dari klan mereka, yang membuat itu adalah leluhur mereka. Tapi ini ada juga jawaban dari salah satu tokoh ulama atau kiai PBNU yang cukup menarik. Kita simak bersama ya. Mana tadi videonya? Membuka naskah-naskah kuno yang ditulis para ulama zaman Wali Songo. Ya, kita nanti akan mengetahui bahwa tradisi ini Wali Songo yang meletakkan. Ya. Sebelum zaman Wali Songo nggak ada. Jadi sudah jelas ya, bahwa adanya tradisi tahlilan itu sebenarnya yang membuat atau yang menggagas itu adalah mereka para Wali Songo, dan bersumber kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Namun bagi para Habaib Ba'alawi, ini diklaim bahwa ini adalah penemuan atau hasil karya dari klan Ba'alawi. Sebagaimana kita lihat dalam sejarah, bahwa dahulu sebelum datang para penjajah merusak negeri ini, itu negeri ini, Nusantara ini sudah ada tradisi tahlilan. Dan itu jelas yang menggagas itu adalah mereka para Wali Songo. Sebab Wali Songo itu datangnya ke Nusantara itu jauh sebelum para penjajah ini datang ke Nusantara. Sementara para Habaib dari Yaman, para Ba'alawi, ini kan datangnya bersamaan dengan penjajahan Belanda. Jadi Belanda ketika itu mau kewalahan karena mendapat perlawanan dari orang-orang pribumi Nusantara yang dipelopori oleh mereka para Dzurriyyah Wali Songo tersebut. Kemudian Belanda mendatangkan imigran dari Yaman yang sekarang terkenal dengan sebutan para Habaib ini. Sehingga jika ada oknum Habib yang mengatakan bahwa pencetus atau penggagas tahlilan itu adalah salah satu oknum atau mungkin leluhur dari Ba'alawi, yaitu adalah salah total, salah kaprah. Karena sebenarnya tahlilan itu sudah ada, sudah makmur, sudah subur di negeri ini sebelum para Habaib ini datang ke Nusantara. Maka jika kembali ke pertanyaan di awal, perbedaan Salafi Wahabi dengan Ba'alawi itu apa? Perbedaannya, kalau Salafi Wahabi itu mengharamkan tahlilan, menolak tahlilan dan menganggap tahlilan itu bid'ah. Kemudian kalau Ba'alawi itu tidak menganggap itu bid'ah, tapi menganggap bahwa pembuat tahlilan itu adalah klan mereka. Kemudian persamaannya apa? Persamaannya yaitu tadi, bahwa para Salafi Wahabi itu arahnya itu untuk menggeser para Dzurriyyah Wali Songo ini agar tidak lagi tertanam di hati masyarakat di Indonesia. Karena jika rakyat Indonesia itu sudah tidak percaya dengan Wali Songo, otomatis negara kita sudah tidak punya pegangan lagi. Sebab bagaimanapun pondasi pokok atau pondasi utama berdirinya sebuah negara, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu salah satunya adalah pondasi para Wali Songo tersebut. Kita harus beritahukan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa pencetus tahlilan itu bukanlah leluhur Ba'alawi, bukan. Tapi yang mencetuskan tahlilan itu adalah para Wali Songo, dan itu bersumber dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sebagaimana kita ketahui selama ini,
negara ini, Nusantara ini, sebelum Indonesia berdiri, itu Islam sudah jaya, masyarakat makmur, banyak ulama, banyak kiai, banyak tokoh-tokoh intelektual yang sangat tersohor di berbagai belahan dunia. Dan ketika Belanda belum datang ke Nusantara, itu sudah ada acara tahlilan, sudah ada acara yasinan, dan lain sebagainya. Itu semua yang menggagas itu adalah mereka para wali songo dan bersumber kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani.